Wilayah Nusantara yang kini disebut Indonesia pada awalnya adalah wilayah kosong yang tidak berpenghuni. Pertanyaannya, siapakah dan dari manakah nenek moyang kita yang pertama kali datang ke wilayah Nusantara? Para ahli menyimpulkan ada 3 teori tentang nenek moyang kita sebenarnya. Yang pertama, teori Yunan. Teori ini dikemukakan oleh Robert Baron van Helgendon yang berasal dari Austria. Dia berpendapat nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, karena banyak temuan benda-benda bersejarah yang mempunyai kesamaan antara Yunan dan Nusantara. Yunan sendiri adalah nama sebuah provinsi di Cina. Letaknya berada di perbatasan Vietnam, Laos, dan Myanmar. Tapi teori ini tidak terlalu kuat karena hanya berdasarkan kesamaan benda fisik semata. Yang kedua, teori linguistik. Kalau teori Yunan mengkaji berdasarkan kesamaan benda fisik, lain lagi dengan teori linguistik. Teori ini mengkaji berdasarkan kesamaan bahasa. Berdasarkan penelitian ilmu linguistik, bahasa yang digunakan suku-suku di Nusantara berasal dari rumpun Austronesia. Nah, rumpun Austronesia ini pada awalnya berasal dari Kepulauan Formosa, Taiwan. Pada awalnya, bangsa Austronesia melakukan imigrasi dari Taiwan ke Filipina, Nusantara, Madagaskar, hingga pulau-pulau kecil yang berada di wilayah Pasifik. Nah, maka dari itu, ada kesamaan bahasa yang digunakan pada wilayah yang didatangi bangsa Austronesia tersebut. Sebagai contoh, mari kita berhitung dalam berbagai bahasa yang wilayahnya dikunjungi bangsa Austronesia. Misalnya bahasa Jawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau bahasa Minangkabau, C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bahasa Bugis, Cedi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Anua, Asera, 10. Bahasa Sunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terlihat kan kesamaan bahasa dari keempat wilayah ini? Mungkin akan ada yang bilang, tapi ini kan masih dalam Nusantara. Oke, kita buktikan lagi. Kita melangkah jauh ke negara lain. Bahasa Tagalog dari Filipina. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8, siam, 10. Bahasa Malagasy dari Madagaskar. Isa, roa, telo, evatra, dimi, enina, vito, valo, sivi, volo. Terdengar sangat mirip dengan bahasa suku-suku di Indonesia. Tidak hanya itu, banyak kosakata lainnya yang mirip antara bahasa Malagasy dari Madagaskar dengan bahasa Indonesia. Contoh, laki-laki, lehi, lahi, aku, aho, murah, mora, tahun, taona, bulan, volana, anakku, anaho, langit, lanitra, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, teori genetika. Teori ini mengkaji berdasarkan kesamaan genetik. Dari hasil penelitian pada tahun 2018 terhadap 3.700 orang Indonesia dari 35 etnis yang berbeda, ditemukan bahwa mereka memiliki kecocokan genetika dengan bangsa Austronesia yang berasal dari Formosa, Taiwan. Sangat jelas teori genetika ini menguatkan teori linguistik yang sudah ada, bahwa nenek moyang kita berasal dari Kepulauan Formosa, Taiwan.
Jadi kesimpulannya ada banyak teori yang berpendapat dari mana nenek moyang kita berasal. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Oh ya, apakah ada bahasa yang belum saya sebutkan? Yuk berhitung dari 1 sampai 10 dengan bahasa daerahmu di kolom komentar. Apakah ada kemiripan juga? Sekian, saya Fatih.